Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Pikiran bisa membentuk realita. Ketika kita melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan peluang yang tidak terbatas, kita bisa menggapai kesuksesan yang kita inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal abundance dan scarcity mindset. Apa yang kita yakini bisa membentuk realita hidup yang kita jalani. Jika kita merasa selalu kekurangan, maka mungkin kamu akan merasa cemas, stres, dan insecure. Di sisi lain, jika kamu merasa kalau dirimu berkelimpahan, maka mungkin kamu akan merasa senang, optimis, dan percaya diri. Perbedaan mindset ini yang seringkali dikenal sebagai abundance versus scarcity mindset. Orang dengan abundance mindset merasa kalau dunia itu berkelimpahan, akan ada banyak peluang dan kesempatan untuk dirinya. Sedangkan bagi orang yang punya scarcity mindset, dunia bagi mereka adalah tempat yang penuh kompetisi. Mereka harus berebut karena sumber daya dan peluang yang terbatas. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah mendengar kutipan ini? Pikiran adalah segalanya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang menjadi kenyataan. Tentu saja, di banyak kasus hal ini benar adanya. Mindset merupakan faktor penting dalam kesuksesan, entah dalam hal bisnis, olahraga, atau hidup secara umum. Stephen Covey dalam buku terlarisnya The 7 Habits of Highly Effective People mungkin yang pertama mempopulerkan terminologi scarcity versus abundance mindset. Scarcity mindset merujuk pada kondisi di mana seorang melihat dunia sebagai kue yang terbatas. Jadi, jika ada orang lain yang mengambil kue itu, maka sisa bagi yang lain akan semakin kecil. Inilah yang membuat seseorang jadi cemburu melihat kesuksesan orang lain. Misalnya, teman kamu mendapat promosi jabatan, jualannya laku, dan sebagainya. Kamu merasa kalau kesuksesan dia justru membuat peluang kamu semakin kecil untuk sukses. Ibaratnya, ini merupakan sebuah kondisi win-lose situation, di mana ada sebuah pemenang, maka ada yang kalah. Jadi, jika orang lain menang, maka kamu akan kalah. Oleh karena itu, kamu harus bersaing dan memastikan kalau orang lain tidak akan menang. Sebaliknya, abundance mindset merujuk pada pemikiran seorang kalau dunia itu merupakan sebuah tempat yang berlimpah. Setiap orang punya peluang dan kesempatan yang tidak terbatas. Jadi mereka tidak perlu bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Mereka justru bisa bekerja sama untuk mendapatkan kelimpahan bagi mereka semua. Ini merupakan situasi yang win-win. Secara alamiah, manusia memang terbiasa melihat scarcity atau kelangkaan. Ini merupakan cara kita bertahan hidup. Bayangkan di zaman dulu, di mana kita harus berburu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita harus selalu bersaing dengan orang lain agar bisa bertahan hidup. Namun di era sekarang, saya rasa mayoritas orang sudah hidup jauh lebih baik. Menariknya, scarcity versus abundance mindset tidak terbatas apakah mereka memang dalam kondisi yang berlimpah atau tidak. Orang yang hidupnya secara ekonomi cukup, mungkin saja bisa punya scarcity mindset. Banyak faktor kenapa seseorang bisa punya scarcity mindset. Bisa saja dipengaruhi oleh pengalaman pribadi,
faktor budaya dan sosial. Pertama, pengalaman masa kecil. Pengalaman hidup usia dini punya pengaruh besar dalam membentuk mindset seseorang. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana semuanya terbatas atau seringkali merasakan kesulitan mendapatkan apa yang diinginkan, mungkin saja hal ini membentuk scarcity mindset. Misalnya, orang itu tumbuh dalam ekonomi yang kurang baik, kurangnya kesempatan dalam hidup, atau mengalami tantangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa membentuk pemikiran kalau apa yang ada di dunia itu terbatas. Kedua, iklan dan media. Pasti kamu sering dengar kalimat di iklan seperti penawaran terbatas, hanya 1 hari, untuk 100 orang pertama, dan sebagainya. Lama-kelamaan, bisa saja kamu terpengaruh kalau apapun di dunia itu merupakan sesuatu yang langka. Ketiga, kegagalan pribadi. Dalam hidup, mungkin saja kita menemui kegagalan. Ada yang sifatnya kecil, ada juga yang besar. Misalnya ditinggal oleh orang yang dicintai, mengalami PHK, bisnis yang gagal, dan sebagainya. Pengalaman ini bisa saja berpengaruh besar pada bagaimana kamu melihat hidup. Mungkin kamu jadi percaya kalau peluang itu terbatas, kamu tidak berdaya, kamu tidak kompeten, dan sebagainya. Perlu dipahami, mindset entah itu abundance atau scarcity bukanlah sesuatu yang fix tidak bisa diubah. Tapi lebih kepada sebuah spektrum di mana seorang bisa berpindah, tergantung dari pengalaman dan perkembangan dirinya. Nah, bagaimana mengubah pemikiran dari scarcity mindset menjadi abundance mindset? Pertama, fokus pada apa yang kamu punya. Jika kamu pernah terpikir untuk resign dari tempat kerja sekarang, tapi sampai sekarang kamu belum pindah, mungkin beberapa pertanyaan ini mewakili pemikiran kamu. Sekarang lagi nggak ada lowongan kerja yang oke nih. Kompetisi cari kerja tuh ketat banget ya. Kayaknya susah deh cari perusahaan yang bisa kasih gaji dan tunjangan kayak seperti sekarang. Lowongan sekarang kriterianya tinggi-tinggi banget ya. Semua ini adalah tipe pemikiran dalam scarcity mindset. Fokus pada hal yang tidak kamu miliki. Sayangnya, scarcity mindset akan menghambat kamu karena memberikan batasan atas apa yang kamu bisa dapatkan atau tidak. Padahal mungkin saja banyak peluang yang luar biasa di luar sana. Bagaimana bila kamu mengubahnya jadi pemikiran seperti ini? Wow, saya punya pengalaman 20 tahun di bidang keuangan. Mungkin saja ini merupakan titik awal untuk memulai bisnis konsultan sendiri. Atau, selama ini saya masih menjalin hubungan baik dengan para kolega dan rekan kerja yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang sama. Coba deh saya kontak mereka. Siapa tahu ada lowongan kerja yang menarik. Kedua, buatlah dirimu berada di antara orang yang memiliki abundance mindset. Nah, mungkin orang ini ada di sekitarmu. Orang yang selalu melihat sebuah gelas sebagai setengah kosong daripada setengah penuh. Cobalah mulai luangkan waktu bersama mereka dan rasakan bedanya. Manusia pada dasarnya mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang tepat, maka hidupmu akan berjalan ke arah yang lebih baik. Ketiga, ciptakan situasi yang win-win. Scarcity mindset percaya kalau ada orang yang menang, pasti ada orang yang kalah. Jadi, mereka berusaha sebisa mungkin menjegal kesuksesan orang lain. Kenapa? Karena apabila orang itu sukses, maka peluang kamu sukses akan semakin kecil. Tentu saja, pola pikir ini bisa menghambat kesuksesan. Kamu tidak berusaha untuk berkolaborasi, tapi sibuk menjatuhkan satu sama lain. Padahal jika saja kamu berkolaborasi, tidak perlu ada yang kalah. Kalian berdua bisa sama-sama jadi pemenang. Mungkin konsep ini sulit dipahami oleh banyak orang. Kita terbiasa diajarkan kalau ada pemenang, pasti ada yang kalah. Sebisa mungkin jadilah pemenang daripada orang yang kalah. Padahal dalam situasi yang win-win, kalian berdua bisa sama-sama memaksimalkan potensi keuntungan dan mengurangi kerugian. Misalnya begini, seorang penjual dan pembeli setuju pada sebuah harga yang adil, di mana si penjual mendapat keuntungan agar bisnisnya bisa terus berjalan, dan si pembeli senang karena mendapat harga yang pantas dari nilai barang tersebut. Keempat, latih dirimu untuk melihat segala kemungkinan dalam hidup.
Abundance mindset melihat dunia sebagai sebuah tempat yang melimpah. Begitu banyak peluang, kesempatan, pilihan, dan sumber daya. Hal ini penting karena ketika otak kita terlalu fokus pada satu hal, kita seringkali melewatkan banyak hal lain di sekitar, yang mungkin saja bisa memberikan kita peluang yang lebih baik. Ketika kamu berpikir kalau kamu tidak bisa atau semuanya mustahil, maka segala kemungkinan hidup telah tertutup. Cobalah latih pikiranmu untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tanyakan ke diri kamu, jika kamu punya semua waktu dan uang yang ada di dunia, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan ini akan membantu kamu untuk membuka pikiran pada segala kemungkinan dalam hidup. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.